Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman sehat dan siap belajar lagi bersama kelas IPA. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan nih pembahasan soal ujian sekolah IPA SMP tahun 2020. Ini adalah part terakhirnya. Oke, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next ke soal nomor 31. Kebiasaan membawa beban terlalu berat di bagian punggung sehingga tubuhnya membungkuk. Kebiasaan tersebut dapat mengakibatkan kelainan tulang yang disebut kalau bungkuk ya, atau orang bilangnya bongkok, itu namanya kelainannya kifosis. Kita remind sedikit ya. Jadi kelainan tulang belakang ini ada 3, yaitu ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis itu jika tulang belakangnya membengkok ke arah samping ya, kanan atau kiri. Jadi seperti nampak huruf S ya. Kemudian lordosis, kelainan tulang belakang. Jadi tulang belakangnya membengkok ke arah depan, sementara kifosis membengkok ke belakang atau disebut juga membungkuk ya, bongkok. Tuh. Nah, ini bisa terjadi karena salah satunya adalah sikap duduk yang salah. Tuh. Oke. Tapi ada juga bagian dari kondisi-kondisi tertentu ya, seperti lordosis itu bisa jadi karena pada wanita hamil gitu ya, karena ada beban yang berat di bagian depan sehingga terbentuklah lordosis gitu. Oke. Nah, sementara yang bagian B, rakitis ini adalah kekurangan vitamin D sehingga tulang kakinya, kalau rakitis ini tulang kaki kelainannya ya, membentuk huruf X atau O gitu ya, atau bisa juga disebut rakitis ini nama lainnya adalah rickettsia. Oke, teman-teman, kita lanjut ke 32. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan yang mengandung protein dan amilum. Oke. Jadi ada penguji nih di sini ya, biuret, lugol, benedik, iodium. Protein, kalau kita mau carinya protein itu bisa diuji dengan larutan biuret. Oke, jadi udah langsung ketahuan nih biuret di sini ya. Kalau positif dia warna ungu, berarti yang protein K. Amilum ini diujinya dengan larutan lugol atau iodium ya. Nama lainnya lugol adalah iodium. Kalau positif dia warna biru tua, berarti K dan L. Oke, kita review sedikit. Jadi, untuk menguji kandungan bahan makanan, atau disebut juga uji kandungan makanan, nah ini ada 3 larutan. Biuret, biuret sama benedik warnanya biru, tapi birunya sedikit berbeda ya. Benedik ini warna birunya agak lebih terang, biuret agak lebih gelap sedikit, tapi sama-sama biru dia warnanya. Nah, biuret ini untuk menguji protein. Kalau dia positif terhadap protein, maka dia akan berubah jadi ungu. Sementara benedik ini adalah untuk menguji glukosa, ya. Kalau positif terhadap glukosa, maka dia akan menunjukkan warna merah bata atau orange atau jingga. Tuh ya. Jadi ini gampang banget ngujinya. Kalau teman-teman mau uji, misalkan di lab sekolah kamu ada, kamu tinggal masukkan, misal mau uji protein, misal pakai cairan susu aja ya. Susu itu kan ada kandungan proteinnya. Kasih tetesin biuret, nah kemudian akan menunjukkan warna ungu. Kalau benedik nih perlakuannya sedikit berbeda. Kalau misal kamu uji misalkan pakai madu, nah diuji kasih benedik, nah kemudian dipanasin, dia perlu dipanasin ya. Jadi didihkan air, kemudian cara panasinnya masukin tabung reaksi yang udah kasih cairan madu plus benedik tadi, taruh di dalam air yang sudah mendidih itu. Nah, nanti dia akan, kalau positif dia warnanya akan jadi merah bata atau jingga, orange gitu ya. Lugol, nama lainnya iodium, ini untuk menguji karbohidrat atau amilum. Kalau positif dia warna biru tua. Nah, kalau ini bisa mengujinya misalkan pakai bubur atau nasi. Tuh. Oke. Next kita ke 33. Ini pernafasan ya, sistem pernafasan. Dari gambar tersebut, kayaknya ada gambar 2. Ada inspirasi, ada ekspirasi. In itu masuk, jadi inspirasi adalah ketika udara masuk ke dalam paru-paru, X itu keluar, jadi ketika udara keluar dari paru-paru. Oke. Volume rongga dada pada saat inspirasi dan ekspirasi. Kita cek ya, yang A.
Kita tinggal cek aja yang mana yang benar pernyataannya. Volume rongga dada pada saat inspirasi lebih besar dibandingkan saat ekspirasi. Kita lihat aja gambarnya. Alhamdulillah dia ngasih gambar ya. Nah, betul berarti yang A ya, karena lihat di sini. Jadi rongga dadanya mengembang. Kenapa? Karena ada udara yang masuk. Nih lihat panahnya ke sini kan masuk ya. Jadi volumenya pasti lebih besar dibanding ekspirasi. Lihat di sini udaranya keluar, panahnya keluar. Jadi ini rongga dadanya justru jadi menyusut. Jadi jawabannya betul yang A. Oke, gampang kan? Next, ke 34. Terdapat pada organ apa struktur gambar? Nah, gampang, ini ada kapsul Bowman, glomerulus, tubula proksimal, distal. Ini adalah ginjal atau nefron ya. Next, ke 35. Penyakit AIDS dapat menular dari penderita kepada orang lain. Hal utama yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit menular seksual seperti AIDS adalah gitu ya. Jadi AIDS ini kan menularnya secara seksual ya. Atau bisa juga selain dari hubungan seksual yang bebas, ini juga bisa tertular misalkan dengan pemakaian jarum suntik yang dipakai secara berganti-ganti. Makanya biasanya ada juga penderitanya berasal dari pecandu narkoba yang mereka pakai jarum suntiknya sama-sama bareng-bareng. Tuh. Kita cek yang A, menjaga kesehatan. Oke, semua penyakit memang harus jaga kesehatan, tapi ini lebih spesifik pada penyakit AIDS ya. Dan di soal ini dia sudah ngasih kunci di sini, penyakit menular seksual. Berolahraga secara teratur, ini memang untuk hidup sehat ya, makan makanan bergizi. Nah, yang ini C, menjauhi gaya hidup yang menganut seks bebas. Lebih kepada untuk mencegah AIDS. Itu tadi ya. Tuh, kalau yang lain memang semuanya bagus-bagus, tapi tidak spesifik kepada AIDS. Ini juga untuk penyakit lain juga bisa. Oke. Next kita ke 36. Penggunaan zat adiktif dan psikotropika secara umum dapat menimbulkan kecanduan dan memberi dampak negatif terhadap kesehatan tubuh seseorang. Maka kita harus berupaya untuk menghindari penyalahgunaan. Tuh ya. Berikan minimal 3 upaya. Oke, ini jadi nomor 36 berikutnya sudah masuk dalam soal esai ya. Berikan minimal 3 upaya diri untuk menghindari penyalahgunaan. Oke, ini gampang ya. Jadi teman-teman ini bisa dibilang soal terbuka yang penting kasih aja upaya yang baik-baik untuk menghindari ini tadi penyalahgunaan nafsa ya. Misalkan yang pertama, rajin beribadah tuh ya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuh ya, ketika kita rajin beribadah, tuh ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka secara alamiahnya itu akan membentengi diri kita dari hal-hal yang bersifat buruk, tuh kan. Jadi pada akhirnya nurani kita itu akan berkata bahwa oh ini salah, oh yang ini benar, tuh. Kemudian kita juga berupaya untuk menjaga pergaulan dengan melakukan pertemanan di lingkungan yang positif dan membawa kepada kebaikan. Tuh ya. Kemudian kita juga bisa memahami bahaya penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Ketika kita paham bahwa nafza ini berbahaya ya, baik dari segi kesehatan fisik, kesehatan mental gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya ini juga akan membuat secara logis tuh ya, otak berpikir kita akan menghindari hal-hal yang bersifat bahaya. Tuh. Kemudian kita juga harus berani untuk menolak atau mengatakan tidak jika ditawarkan untuk menggunakan. Nah, ini nih yang biasanya kalau di remaja atau di kaum muda ya, karena merasa tidak enak dengan teman, akhirnya ketika ditawarkan dia jadi akhirnya ikut mencoba. Karena biasanya ketergantungan narkoba ini awalnya seringkali ketika dicek itu awalnya dari coba-coba. Nah, itu dia. Makanya jangan coba-coba terhadap hal yang seperti ini. Itu ya. Karena itu nanti pada akhirnya akan bersifat ketagihan, kan zat adiktif ketagihan ya. Ketagihan baik dari fisik tubuhnya itu juga akan ketagihan, kemudian secara mental juga dia akan ada efeknya. Oke, jadi harus berani menolak, harus punya prinsip ya. Nah, ini juga
ikutilah kegiatan-kegiatan yang positif ya, karena pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang positif ya itu akan mengantarkan kita kepada pikiran yang positif juga, sehingga kita terjauhkan dari hal-hal yang sifatnya negatif atau buruk ini tadi. Oke, teman-teman. Jadi kita harus memerangi, salah satu yang kita perangi adalah narkoba ya. Karena narkoba ini memang banyak penderitanya justru dari kaum muda. Sementara kaum muda itu adalah generasi penerusnya bangsa. Kebayangkan kalau generasi penerus bangsa ternyata pecandu narkoba. Nanti ketika pada akhirnya tongkat estafet mengurus negara harus diserahkan kepada mereka, apa yang terjadi pada negara ini? Tuh, itu harus kita pikirkan bersama. Oke? Nah, salah satu caranya adalah dengan cara mulai dari diri sendiri, tuh ya. Jadi mulai dari diri sendiri untuk mencegah dari hal-hal seperti ini. Kalau setiap orang melakukan itu, insya Allah kaum muda kita akan terbebas dari narkoba. Oke, next ke 37. Ada satu lagi ya. Patuhi terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Oke, di negara kita yang namanya narkoba itu sudah merupakan sudah ada pasalnya, bahkan sudah ada badannya ya, Badan Narkotika Nasional, BNN, itu kan. Jadi memang ini adalah salah satu yang dilarang di negara kita. Jadi kita harus patuh, oke? Next ya, ke 37. Oke, kita mulai ngitung nih. Sebuah jembatan penyeberangan darurat dibuat menggunakan drum yang dirangkai menjadi jembatan. Oke, untuk keperluan tersebut dibutuhkan 12 drum. Kita bikin ya 12 drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Masing-masing volumenya 0,5 dan beratnya 1000. Oke, volumenya 0,5 meter kubik, beratnya 1000 Newton. Jembatan tersebut akan berfungsi dengan aman jika bagian jembatan yang muncul di udara minimal sepertiga. Oke. Jadi kan jembatan namanya aja jembatan. Di bagian bawahnya pasti akan terendam. Nah, tapi ini akan berfungsi jika sepertiganya itu tidak terendam atau muncul di udara. Jadi kita bikin garisin ya, kira-kira sepertiganya seperti ini. Jika massa jenis air sungainya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10, tentukan berat maksimal kendaraan beserta isinya yang diperbolehkan agar jembatan dapat dilalui. Oke, jadi ini masuk dalam bagian materi tekanan ya. Oke, kita cek nih. Jadi gaya angkat ke atas, ini masuk dari hukum Archimedes ya. Gaya angkat ke atas adalah Rho dikali gravitasi kali volume benda tercelup. Nah, berat maksimal kendaraan itu sama dengan gaya angkat ke atasnya. Tuh ya. Udah, kita tinggal masukin massa jenis air 1000. Nah, kita cari dulu yang belum ada volume benda tercelup. Kalau yang tidak tercelup sepertiga, berarti yang tercelup 2/3 ya. Ya udah, kita tinggal kaliin 2/3 dikali volumenya drum 0,5, tapi drumnya ada 12, jadi kita kali lagi 12. Maka volume benda tercelupnya adalah 4 meter kubik. Nah, tinggal masukin deh ke sini ya. Rho-nya 1000 dari soal udah dapet, gravitasi 10, volume benda tercelup 4. Kita kali jadi 40.000 Newton, maka berat maksimalnya adalah 40.000 Newton yang diperbolehkan. Oke. Next ke 38. Rumah Pak Budi, kayak ini listrik ya, menggunakan peralatan listrik, energi listrik nih. Terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt, 3 lampu masing-masing 40 watt yang semuanya digunakan selama 12 jam per hari. Oke, jadi lampunya ada 2 jenis. Ada yang 20 watt, ada yang 40 watt. Masing-masing jumlahnya 3. Digunakan 12 jam. Kita cari energinya dulu ya. Energi lampunya berarti untuk yang 20 watt, 3 dikali 20 watt dikali 12 jam. Untuk yang 40 watt, karena juga ada 3 kali 40 watt dikali 12 jam. Kemudian kita tambah energinya jadi 2160 watt hour. Tuh, jadi dalam 1 jam. Oke? Dalam 1 jam, dalam 1 hari, per hari ya. Kemudian pompa air 250 watt digunakan 4 jam. Kita cari pompa 250 tinggal kali 4, 1000. Dan setrika 300 watt digunakan 2 jam. Oke, setrika berarti 300 kali 2, 600. Kita jumlahin, jadi energi totalnya adalah 3760 watt hour.
Tuh, apabila tarif listrik 600 per kWh, jadi per kWh, maka ini kita rubah dulu jadi kWh, ini kan masih watt-hour. Rubah dari WH ke kWh sama seperti gram ke kilogram, jadi dibagi 1000. Oke, nah berapa rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan? Jadi kita cari energi 1 bulan ya, kali 30, jangan lupa kita bagi tadi biar jadi kWh, hasilnya 112,8. Kemudian tarif listrik 600 per kWh, maka biaya listriknya adalah dikali 600 jadi 67.680. Oke? Gampang kan? Next ke 39. Oke, biologi lagi nih. Ada 5 gambar hewan. Yang A, berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya, buatlah klasifikasi menjadi 2 kelompok. Oke, ini kelihatan gampang ya. Jadi ada 2 kelompok nih. Ada kelompok Pisces dan Mamalia. Pisces ini mujair, belut, dan gurami. Kemudian mamalianya lumba-lumba paus. Yang B, tentukan persamaan ciri masing kelompok tersebut. Oke, kita cari persamaannya Pisces dan Mamalia berarti ya. Persamaannya Pisces, sama-sama mereka nih, 3 ini bernafas dengan insang. Kemudian tubuhnya ada sisiknya ya atau gurat-guratnya. Kemudian dia bereproduksi secara eksternal atau disebut juga fertilisasi eksternal. Bertelur ya, ovipar. Kemudian yang B, lumba-lumba dan paus, persamaannya karena dia mamalia, dia napasnya dengan paru-paru. Ya, makanya kenapa suka muncul tuh. Itu salah satu tingkahnya memang ya. Kemudian reproduksinya vivipar. Tuh, kalau ini kan tadi bertelur ya. Ini vivipar dan memiliki kelenjar mamae. Oke? Itu teman-teman, gampang ya. Next, nomor terakhir. Anin menyilangkan tanaman mangga berbuah besar rasa manis. B besar B kecil M besar M kecil dengan tanaman mangga kecil rasa asam B kecil M kecil. Jika gen buah besar B besar dan rasa manis M besar bersifat dominan, buatlah diagram persilangannya, kemudian berapa perbandingan fenotip keturunannya. Oke, dia nggak minta kita nyari sampai F2 kan, jadi kita cuma sekali aja nyilangin ya. Oke, kita tentukan dulu parentalnya atau orang tuanya adalah B besar B kecil M besar M kecil ini dengan B kecil M kecil. Kemudian ini kita cari gametnya. Gametnya adalah yang sebelah sini sama yang ini, jadi digabung B besar M besar. Kemudian yang ini gabung sama yang ini, jadi B besar M kecil. Kemudian yang ini dengan yang ini, B kecil M besar. Kemudian ini dengan ini. Tuh nyilang ya, B kecil M kecil. Ini cuma satu jenis kan, jadi ini mau ke sini, terus yang ini ke sini, hasilnya sama semua, B kecil M kecil. Maka diagram persilangannya adalah 4 kali 1. Ya, yang ini kita taruh di sini 4. Kemudian yang ini 1 kita taruh sini. Udah, kita tinggal silangin. Ya. Ini jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini adalah antara yang ini di atas dengan yang di sini. Jadi B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Yang ini antara yang di sini dengan di sini. B kecil, M besar, M kecil. Yang ini dengan ini. Jadi semuanya kecil. Oke, fenotip. Perbandingan fenotip. Fenotip itu adalah yang dilambangkan dengan kata-kata ya. Jadi yang kayak gini nih, rasa manis, segala macam. Kalau genotip, ini genotipnya. B besar, B kecil, M besar, M kecil, ini genotipnya. Oke, rasionya ya. Kita artiin satu-satu di sini. Selama ada huruf B besar, dia bilang besar. Selama ada M besar, manis gitu kan. Maka kalau dia kecil, kebalikannya. Ini ada besar, berarti M besar berarti besar manis. Kita tulis ya, besar manis banding yang ini adalah besar. Ini M kecil dua-duanya berarti asam. Besar asam. Yang sebelah sini B kecil dua-duanya, jadi ini kecil, tapi ada M besar. Maka ini kecil manis. Kita tulis. Kemudian ini kecil semua, berarti ini kecil, kemudian ini asam. Kecil asam. Semuanya adalah 1, 1, 1, 1. Jadi 1 banding 1 banding 1 banding 1. Oke? Gampang ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah tuntas juga membahas soal ujian sekolah tahun 2020 di materi IPA. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham. Semoga bermanfaat tayangan ini. Mereka yang sukses adalah yang bertahan hingga akhir.
terus bangun walaupun terus terjatuh. Kelas IPA, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.